Oke. Lanjut. Nah, ternyata tadi, nah ini mereka memiliki nama-nama yang berbeda-beda gitu ya, tiap-tiap, perbandingan sisinya. Kalau sin, nah itu, biasa kita singkat dengan demi, depan dibagi miring gitu. Kita lihat dulu, tapi ini, harus tahu, misalkan, yang ternyata yang ditanyakan adalah sin R gitu, sin sudut R, maka yang di sini gitu. Kalau misalkan sudut sin P ya berarti yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kalau sin Q nggak usah ya, karena ini kan udah siku-siku, udah kelihatan sin 90 derajat. Oke, kita masuk ke sin dulu. Kita misalkan sin sudut P ya. Sin sudut P itu dirumuskan dengan demi, depan dibagi miring gitu. Kita lihat sisi depannya sudut P itu siapa? Nah, ini sisi depannya sudut P adalah QR. Kalau miringnya ya otomatis yang PR ya, yang ini miring. Ini otomatis miring, always gitu. Kemudian kalau misalkan ternyata yang sin selain P, sin R, sama juga dia sin demi gitu ya. Kalau yang ini tadi berarti sin P itu adalah PR, oh berarti QR dibagi dengan PR. Kalau sin R, sinus R berarti kan sama juga demi, cuman bedanya adalah kita lihat R-nya itu di sini. Depannya sudut R itu adalah PQ. Nah, maka D-nya adalah PQ, miringnya tetap PR kayak gitu. Jadi kita sesuaikan, apa namanya, sudut mana yang ingin ditanyakan gitu ya. Kalau yang ini kan sudut R gitu, kalau ini sin P kayak gitu. Jadi kita sesuaikan gitu. Kalau kosinus berarti misalkan cos P, cos sami ya, samping dibagi miring. Berarti kita lihat sampingnya cos P, P kan di sini, sampingnya sudut P, sisi sampingnya sudut P itu adalah yang PQ. Berarti sini PQ dibanding dengan miringnya tetap sama PR gitu. Jadi bisa jadi nih sin R itu sama dengan cos P gitu karena PQ dibanding PR gitu. Tuh. Kemudian selanjutnya untuk cos R berarti ya sami juga itu sama dengan sampingnya kalau R-nya di sini sanya adalah QR. Oke. QR dibanding dengan PR kayak gitu. Kalau tangan tan P misal desa ya, berarti depannya adalah, tan P ini ya, QR dibagi dengan sa-nya adalah PQ, kayak gitu. Dan seterusnya ya, ini bisa diteruskan sendiri. Kemudian terkait dengan, apa namanya, tangan ya. Tangan ini sebenarnya diperoleh dengan cara, misalkan tangan alfa. Diperoleh dengan sin alfa dibagi, cos alfa. Oh ya jangan terkecoh, ini kok alfa Ustazah, ini kok P, ini R ya, tergantung ya nama sudutnya apa. Nah kalau Ustazah namain sini alfa ya boleh aja, Ustazah namain sini beta ya boleh aja, gitu. Jadi tergantung, ini kayak semacam variabel lah, bisa X, bisa Y, bisa Z, dan seterusnya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah, itu terkait trigonometri, perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nah, misalkan ternyata di, apa namanya, selain ini itu apa ya, oh ya ini, tadi ya Ustazah sempat sebut terkait kosekan ya, CSC. Nah, misalkan CSC alfa, itu diperoleh dengan cara 1/sin alfa, gitu. Kalau selain kosekan itu ada sekan, itu sama dengan 1 apa namanya, kok sekan, salah ya, ini sin, nah iya bener deh yang sekan. Sekan alfa itu 1/cos alfa, kayak gitu. Oke, kalau Ustazah, apa ya, kayak menghafalnya ini kan ada C, ini kebalikannya S, ini ada S, kebalikannya C, kayak gitulah, gitu. Kemudian kalau, kotangen, kotangen alfa itu sama dengan 1/tangen alfa. Penulisannya boleh TG, boleh tan ya, kotangen boleh kotan, nah monggo terserah. Itu terkait dengan, perbandingan sisi trigonometri gitu. Bentar ya, coba Ustazah cari soal dulu, bentar, nonaktifkan dulu ya.
Coba Ustazah lihat di LMS ya. Coba kita LMS itu kayaknya ada soal yang tahun lalu. E-learning nih subjek. Hmm, ini biar layar semua gitu. Oh, PAT tahun lalu. Mulai ini ya nomor 11. Oke. Kita coba nomor 11 ini. Di screenshot aja lah ya. Ini biar bisa diorak. Kalau di Google Chrome nggak bisa di tapi PowerPoint. Ini PPT-nya nggak kelihatan ya berarti. Kalian cuma bisa lihat room-nya ya berarti ya. Iya, kayaknya sih. Ah, Iya sudah. Kelihatan PPT-nya. Stop lagi. Share lagi. Biar semua layar itu nggak bisa ya. Oh, atau screen ini kali ya. Heeh. Nah, oh nggak ini. Ini apa ini? PPT? Oh ya udah. Iya, Mas sudah. PPT ada soalnya. Oke. Nah, tadi kita nah ini kan ya. Sindemi, kosami, tandesa. Sekarang kita lihat di sini. Perbandingan trigonometri yang benar untuk segitiga di atas. Sin alfa, alfanya di mana alfanya ini ya? Ya alfa. Sin alfa tadi berarti ya tetap sama, demi gitu. D-nya yang mana D-nya? Yang ini ya, benar ya? Iyanya. D-nya 4 gitu. Karena yang di depan sudut alfa adalah 4. Nah, mi-nya, lah mi-nya ini nggak tahu berapa kira-kira. Kira-kira ada yang tahu nggak? Sisi miringnya ini berapa? Kalau Ustazah namai ini P, I, R gitu. PR berapa ini? Ada yang tahu berapa? Ini clue-nya. Nah, ini siku-siku. Ada yang tahu? 5 bukan sih? Iya, 5. Jadi kita pakai yang namanya segitiga istimewa boleh pakai Pitagoras itu ya. Teorema Pitagoras gitu. Jadi untuk menentukan PR ini adalah PR kuadrat itu sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Kalau nggak salah kelas 8 SMP ini. Sehingga diperoleh ini kan PQ itu 3 kuadrat 9 ya, kemudian ditambah dengan 4 kuadrat 16, sehingga diperoleh 25. Maka PR ini akar 25, yaitu 5 gitu. Jadi Mi-nya ini adalah 5, 4/5. Jadi jawaban yang pertama ini jelas salah gitu. Lanjut sekarang kita tan alfa. Tan alfa itu diperoleh dengan D-sa, D per sa. Oke, kita lihat alfanya juga sama di sini. D-nya sama depannya 4. Sampingnya berarti ya tinggal ya 3 ya. Nggak mungkin kalau sa-nya itu 5 gitu. Jadi jawabannya adalah, oh ini beta deh ya, ini beta, oh mohon maaf. Berarti tan alfa sama dengan D-sa 4/3 gitu. Mungkin yang ini ya, kita jawab yang ini. Berarti jawaban ini salah ya, karena 3/5. Terus sekarang yang alfa lagi, cos alfa. Cos alfa sama dengan sami. Oke. Samping bagi miring. Sampingnya di sini berarti yang PQ ya. Sampingnya PQ. Berarti 3 dibagi miringnya 5. 3/5. Ini juga gitu. Kemudian sekarang kita pakai yang beta. Sin beta gitu. Sin beta itu sama dengan demi.
Tapi D-nya beda, karena D-nya di sini adalah karena betanya di sini, D-nya itu berarti yang ini, 3. Pokoknya yang di depan sudutnya gitu ya. Kalau miring otomatis jelas 5. Sin beta berarti 3/5. Nggak ada deh ya ini. Udah. Kemudian cos beta. Cos beta berarti sami. Cuman sanya beda ya. Kalau betanya di sini, maka sanya adalah yang ini. QR. Berarti 4. Mi-nya otomatis 5 gitu. Berarti 4/5. Ini salah ya. Oke. Sekarang tangan beta. Tangan beta itu berarti desa. D-nya beta kan di sini. D-nya berarti yang 4. Kok D-nya kok 4? D-nya adalah yang 3 gitu. 3 sampingnya baru yang 4. Berarti 3/. Benar ya jawabannya yang di hitam ini. Nah, itu yang ada hitamnya berarti ada itu jawabannya, cuman kadang, apa namanya, salah kunci bisa jadi ya. Kalau misalkan kalian, belajar itu, "Loh kok jawabannya beda?" Bisa konfirmasi ke ustadzah gitu, kali aja kuncinya salah gitu. Oke, itu terkait dengan, apa namanya, perbandingan sisi pada segitiga siku-siku, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Oh iya, ustadzah Ya sempat sudah belum ada. ya, sempat kelupaan. Ustadzah pernah nerangin radian nggak sih? Kayaknya pernah ya? Semoga pernah. Oke. Iya, pernah pernah pernah. Oke. Sekarang ini kalian lihat apa? PPT apa lihat room? Ya, lihat apa namanya, Google kayak Chrome gitu, terus ada foto gitu. Oh, Kayak tanda tadi senyum. sudah Oh, bilang. berarti ini bisa Ya. screen semuanya. Oke, alhamdulillah. Oke, balik lagi ke PPT. Nah, sekarang di Ya lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar di atas membentuk sudut. Nah, kalau pas ruku ya, pas ruku ini membentuk sudut 90 derajat kayak gitu. Ya, mungkin kayak diilustrasikan seperti itulah ya gitu. Karena kan kalau kita ruku itu kan apa sih namanya ini? Punggung kita kan lurus gitu ya, sampai diibaratkan ketika ada gelas atau air ya di atasnya, saya agak lupa gelas atau air. Nah, itu tidak, apa namanya, tumpah gitu. Ini 90 derajat gitu. Kemudian di sini kita diminta menentukan membentuk sudut berapa, sebenarnya kan aslinya sudah tahu ya 90 derajat, cuman kita diminta membentuk radian. Jadi kalau radian itu semacam apa sih namanya, oh ya gini, jadi pi radian atau pi rad ini sama dengan 180 derajat, kayak gitu. Berarti kalau 90 derajat itu seberapanya pi radian, kayak gitu kan ya. Tahu maksudnya? Jadi ini kayak, biasanya satuan kita kan derajat gitu. Nah ini satuannya radian. Pi radian itu sama dengan 180 derajat. Kalau kita pengen, ini 90 derajat, maka berapa pi radian? Ini sama aja kayak, 180 supaya jadi 90 kan kita bagi 2. Ya udah berarti ini juga kita bagi 2, pi/2. Atau gini, pi radian dibagi 2, ini kan ya. Sehingga diperoleh pi/2 radian gitu. Pi/2 kan sama aja dengan setengah pi gitu. Sehingga di sini diperoleh bahwa pi/2 radian itu sama dengan 90 derajat. Ya, penulisan mungkin lebih cantiknya setengah pi radian. Sama dengan 90 derajat. Kayak gitu. Itu terkait dengan radian. Kalau misalkan sekarang berapa ya? 30. 30 derajat itu berapa radian? Kayak gini. Kita lihat di sini tadi pi radian, 1 pi radian ini sama dengan 180 derajat gitu. Supaya jadi 30 derajat ini diapain ini? Dibagi berapa? Dibagi berapa kira-kira? 180 supaya jadi 30. Itu kan dibagi 6. Oh, 6. Oke, berarti di sini juga dibagi 6.
pi per 6 gitu, radian. Jadi hasilnya adalah 1/6 pi radian, kayak gitu. Itu ya, insyaallah mudah. Gitu. Oke, coba Ustazah lihat soal selanjutnya. Diketahui siku-siku di B, dan cobalah. Oke, Ustazah screen. Oh ya ini format Tesmos ya sebenarnya. Tapi karena kalian nggak pakai Tesmos ya. Ini berarti masih terkait dengan sin konstan itu ya, belum masuk ke yang lain. Sudut berelasi itu juga belum. Coba kita coret-coret lagi. Diketahui segitiga ABC. A, B, C. Siku-siku di B. Oke. Kalau siku-siku di B kayak gini, A sama C-nya terserah mau dimai boleh di sini, boleh di sini, apa aja boleh. Jika besar sudut A adalah 30 derajat, oke. Kemudian panjang sisi AC-nya 12 cm, maka panjang sisi BC ini ya, sisi BC adalah 6. Kita lihat, nah ini kita pakai yang namanya aturan sinus, aturan kosinus, bukan ya, aturan sinus ini. Jadi, Ustazah lupa ya, kalau kemarin itu sempat sudah Ustazah share, sudah Ustazah, ajarkan gitu. Jadi perbandingannya itu misalkan, ini kita namai dululah apa gitu ya. Ini sisi, kalau yang sini sisi A gitu ya, karena di sini sisi yang di depannya sudut A, kemudian sini sisi B kecil gitu ya, sini sisi C kecil gitu. Maka untuk, apa namanya, perbandingannya, nah kemarin kan Ustazah bilangnya segitiga sembarang, ya nggak apa-apa kalau ini segitiga siku-siku ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini misalkan dengan segitiga siku-siku lah. Maka perbandingannya adalah A kecil dibanding dengan sinus sudut A itu akan sama dengan ini aturan sinus. Ya, aturan sinus. A dibanding sin A besar, sudut A besar ini akan sama dengan B dibanding dengan sinus B, sudut B, berarti ini, oke. Kemudian akan sama dengan C, yang C ini, dibanding dengan sin sudut C, gitu. Jadi kita lihat sinus A, sudut A akan sebanding dengan, dibanding dengan sisi depannya, apa namanya, sudut A, yaitu sisi A kecil ini akan sebanding dengan perbandingan sinus dari sudut B dibanding dengan sisi depannya sudut B, yaitu B kecil, kayak gini, dan akan sama dengan, eee, sisi C yang apa namanya, sisi, apa, depannya sudut C ini, kemudian dibanding dengan sinus sudut C, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba ke soalnya langsung. Kita gambar lagi ya. Oke, di sini siku-siku B, ini A, ini C, ini 12 cm, ini 30 derajat. Gitu. Kita diminta menentukan BC. Nah, kita lihat BC kalau kita bandingkan dengan, nah BC ini kan sisi di depannya sudut A, ya. Nah, ini kan sudut A kan di sini, sisi depannya adalah BC, maka akan dibanding BC dibanding sin sudut A itu akan sama dengan sisi yang lain. Kita lihat sisi yang lain, tapi sudutnya yang diketahui gitu. Karena sudut C ini sisinya apa sudutnya tidak diketahui, maka kita pakai sudut B aja gitu. Dan nanti kita bandingkan dengan sin B gitu. Sin B ini kan kelihatan dia siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat kayak gitu. Maka sisi depannya sudut B, nah itu adalah AC. Maka ini perbandingannya nanti yang kita pakai gitu untuk menentukan BC. Oke, kita lihat. BC berarti dibanding dengan sinus A. Sin A itu berarti sin 30 derajat ya, akan sama dengan AC 12 cm dibanding dengan sinus dari B. B-nya karena siku-siku berarti 90 derajat. BC itu dibanding dengan, nah, bisa kalian tengok untuk besaran sudut, sinus 30 derajat itu berapa,
Nah, Ustazah sudah hafal ya karena nilainya setengah gitu. Coba kita tengok, ini agak lama. Satu slide ini sama slide-nya. Nah, sinus 30 setengah ya nilainya. Kemudian, satu lagi tadi berapa ya? Sinus 90 ya, nilainya 1 gitu. Oke, baik. Nilainya setengah, oke, sama nanti kalian nggak usah hafal ya nggak apa-apa sih, karena nanti kan juga open book, nggak apa-apa. Cuman nanti kalau keluar pas SBMPTN, UTBK ya itu dihafal, gitu ya. Oke, 12 sentimeter, atau keluar di ujian sekolah, gitu. Oh, tapi bisa jadi harus dihafal sih, cuman kan kita kan masih online ya, bisa buka buku boleh gitu, tapi kalau offline mungkin bisa jadi nggak boleh, gitu. Nah, lanjut aja. Sin 90 tadi 1 ya nilainya. Nah, sekarang kita kalikan silang gitu. BC kalikan 1 hasilnya BC. 12 senti kalikan setengah ya, setengah kali 12 senti. Tinggal kita sederhanakan, 12 bagi 2, 6 ya. Berarti 6 sentimeter. Nah, itu jawabannya ini. Gitu. Terkait dengan, ya aturan sinus ini kok hilang. Nah, aturan sinus gitu. Oke. Insya Allah Ustazah share kok. Ada yang tanyain dulu sampai ini? Belum ada? Ini ada berapa siswa ya? Oh, nggak apa-apa, 8. 7 ding. Oh iya 8. Ini ada yang berdua. Oke. Ya coba Ustazah cari soal yang lain ya. Tadi di mana tuh? Perhatikan gambar berikut. Oke, ini mungkin perpaduan ada. Oke, screenshot dulu. Ini tadi kayaknya ada yang nulis nggak ya? Ya udah lanjut ya. Nanti bisa kok rekamannya diulang lagi. Lanjut. Oke, di sini jika nilai cosinus alfa di sini, ini ya, sama dengan akar 3/2. Cos alfa tadi apa? Sami, ya kan? Samping dibagi miring. Berarti sanya di sini harusnya, saya kan berarti AB ya. Ini, dia ternyata diketahui bahwa dia akar 3. Ini sanya, gitu. Cuman kalau di sini 6, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa gitu kan ini perbandingan. Berarti kalau perbandingan bisa jadi dia bentuk yang paling sederhana kayak gitu. Misalkan kalau ternyata samping bagi miringnya itu 12 dibanding 24 gitu, kan boleh aja. Tapi kalau disederhanakan jadi 1/2 kayak gitu. Nah, bisa jadi ini seperti ini gitu. Oke, lanjut. Kemudian yang akar 2 ini kayak menyimbolkan dia, sisi yang miringnya kayak gitu. Kemudian tangen beta itu adalah D per sa, berarti depan bagi samping. Depannya itu kalau depan adalah yang ini, sampingnya berarti yang ini ya, BC gitu. Nggak mungkin yang CD karena ini sisi miring gitu ya. Ini juga sisi miring juga sih yang ini. Tapi miringnya untuk yang alfa, kalau yang beta ini miringnya yang CD kayak gitu. Kita diminta menentukan panjang sisi BC. BC itu yang ini ya, BC. Gimana nih, ada yang tahu nggak caranya gimana ini? BC. Hmm, kira-kira ada yang tahu? Tahu Ustazah. Belum Apa? tahu Ustazah. Belum tahu. Oh ya, Belum tahu. ini saya juga sambil berpikir, gimana ya? Oke, kita lihat di sini cos alfa. Kita lihat cos alfa, ternyata nilainya akar 3/2. Sedangkan cos alfa yang kita lihat di sini, yang apa namanya, sapermi ini, dia kan berarti AB dibanding dengan BD, ya kan? Karena tadi samping bagi miring, berarti AB dibanding
BD, kayak gitu. Ini jawabannya akar 3/2. Sedangkan AB ini diketahui, AB-nya yaitu 6. Berarti 6 dibanding BD itu akan sama dengan akar 3 dibagi 2. Benar nggak? Oke. Selanjutnya kita bisa menentukan nilai BD ini dari perbandingan ini, gitu. Kita kalikan silang. Disilang ya. BD dikalikan akar 3, 6 kalikan 2 gitu. Sehingga diperoleh akar 3 dikalikan BD itu akan sama dengan 6 kali 2, 12. Berarti BD itu sendiri adalah 12 dibagi akar 3 cm. Sentimeter. Nah, dah berarti ini kita ketemu BD. BD-nya di sini 12 per akar 3. Oke. Sekarang kita lihat perbandingan si tangan beta ini. Oh, masih kuning ya. Oke. Sekarang kita lihat tangan beta. Tangan beta diperoleh ternyata dia 4/5. Padahal tangan itu kan tadi depan dibagi samping, tan desa. Kita lihat beta di sini depan, sisi depan berarti yang ini ya, berarti BD lagi. Ini anggap aja gabung ya, mungkin gambarnya kurang sempurna gitu. Depannya berarti desa tadi BD dibanding dengan SA. SA-nya adalah yang si BC gitu. Ini sama dengan 4/5. Padahal BD tadi sudah kita hitung. Nilainya adalah 12 per akar 3. Dibanding dengan BC-nya yang kita mau cari tahu. Nah, ini akan sama dengan 4/5. Nah, pakai perbandingan ini kita bisa tahu BC-nya. Kita kali silang kayak tadi. Ini kali ini kali ini. 4 kalikan BC diperoleh 4 dikali BC sama dengan 5 dikali 12 per akar 3. Sehingga diperoleh BC sama dengan 5 kali 12 hasilnya 60 ya. 60 bener kan ya? 60 per akar 3. Oh ya ini masih ada 4. Nah, BC itu sendiri sama dengan ini 60 per akar 3 dibagi ya. Dibagi ya, pembagian yang besar ini. Dibagi dengan 4. Oke, ini Ustazah. Ini berarti kayak wajah-wajah kalian di sini kelihatan ya? Yes, nggak apa-apa. Ini pindah saya. Terus di sini diperoleh bahwa kursornya hilang. Bentar, ini. Sini ya. BC itu akan sama dengan, nah, kalau seperti ini ingat kita misalkan punya pembagian tapi bentuknya pecahan kan bisa dibalik ya. Apa namanya, jadi perkalian tapi dibalik gitu ya. Ini kayak misalkan 4/1 itu kan boleh. Nah, sehingga diperoleh 60 per akar 3 dikalikan 1/4. Nah, kayak gini tuh boleh. Kemudian selanjutnya di sini bisa kita sederhanakan ini 60 sama 4-nya ini. BC akan sama dengan 60 kali 1 60 per 4 akar 3. Ini kita sederhanakan 60 dibagi 4. 1 dapat 15. 15. Oke 15. 15. Jadi BC sama dengan 15 per akar 3. Oke kita lihat apakah ada jawabannya? Loh, kok di sini adanya 5 akar 3 Ustazah? Ya, nggak apa-apa. Nah, ini tuh bentuknya belum rasional, kayak gitu. Ya memang sebenarnya ini jawabannya, cuman bentuknya kurang rasional. Kalau misalkan 15 per akar 3 ini Ustazah kalikan dengan 1, boleh nggak? Apakah ini mengubah jawabannya? Enggak, insya Ya, Allah. Enggak. ya tidak kan? Berapapun dikalikan 1 kan bilangan itu sendiri, gitu kan ya. Berarti ini Ya. bolehlah Ustazah kalikan 1. Cuma satunya ini Ustazah ubah-ubah gitu ya. Kalau misalkan Ustazah ubahnya ternyata 2/2 boleh nggak? Kan sama aja, 2 bagi 2 nilainya 1. Gitu kan, boleh kan ya? Nah, cuman ini bukan Ustazah kalikan 2/2. Ustazah kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kan akar 3 dibagi akar 3 kan nilainya juga 1. Kayak gitu. Kemudian sekarang kita kalikan. BC sama dengan 15 kali akar 3 ya 15 akar 3. Dibagi dengan akar 3 kali akar 3. Ada yang tahu akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 3 1.
Nah? Akar 9 3 Ustazah? Iya, heeh, akar 3, 9. 3. Ya, akar Akar 9 9 3. sama dengan 3 gitu. Jadi, 3. akar 3 kita kalikan dengan akar 3 itu sama aja dengan kita mengalikan, yang di dalam akar ini gitu ya, 3 kali 3 jadi diperoleh akar 9. Sedangkan akar 9 itu nilainya adalah 3. Sehingga BC sama dengan 15 akar 3 dibagi 3. Sederhana kan? Oke, 15 bagi 3. Ini dapat 5, sehingga nilainya BC adalah 5 akar 3 sentimeter, gitu. Ini kok bisa ya? Ini ginilah, 5 akar 3, jawabannya yang ini, E. Gitu. Jadi kita memang agak rumit ya, cuman kita telaah sedikit demi sedikit gitu. Jadi, oh, karena tadi diketahui cos alfa ya berarti, oh berarti ada kaitannya sama samping dibagi miring gitu. Kita lihat, kita, terjemahkan, oh ini sisi apa, kayak gitu. Kemudian, oh ternyata bisa nyari BD pakai sini. Terus kemudian, oh ternyata BD dibutuhkan di sini, dan seterusnya, kayak gitu. Habis ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini, less than 1 minute.